Pembelajaran fisika pada materi difraksi dan interferensi sering menjadi tantangan karena sifatnya yang abstrak dan sulit divisualisasikan. Minimnya media interaktif membuat mahasiswa kesulitan menghubungkan konsep gelombang dengan fenomena nyata, sehingga kemampuan berpikir kritis dan pemahaman konsep belum optimal. Perkembangan teknologi, khususnya penggunaan Python, membuka peluang untuk menghadirkan simulasi digital yang membantu visualisasi dan eksplorasi konsep secara mandiri. Karena itu, diperlukan media pembelajaran berbasis Python yang mampu memudahkan pemahaman interferensi dan difraksi, sekaligus mendukung pembelajaran abad ke-21. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dengan model 4D yang dilakukan pada semester ganjil 2025-2026 di FKIP Universitas Sriwijaya. Tahap Define mencakup studi pendahuluan, analisis kebutuhan, dan identifikasi kesulitan belajar pada materi gelombang optik. Pada tahap desain disusun rancangan awal, media pembelajaran simulasi MPS berbasis Python. Tahap Develop meliputi validasi ahli, uji praktikalitas melalui angket mahasiswa, serta uji coba lapangan dengan pretest post-test. Data dikumpulkan melalui walkthrough, angket, dan tes, lalu dianalisis menggunakan validitas, praktikalitas, serta efektivitas melalui ungain dan uji normalitas Shapiro-Wilk dengan bantuan SPSS. Hasil validasi menunjukkan bahwa media pembelajaran simulasi MPS berbasis Python tergolong sangat valid dengan skor rata-rata 92,1%. Aspek materi dinilai sesuai, akurat dan relevan 91,6%. Aspek desain mendapat nilai tertinggi karena tampilan dan ilustrasinya jelas dan menarik 92,5%. Dan aspek bahasa dinilai sangat baik dari segi keterbacaan dan kejelasan 92,3%. Secara keseluruhan, MPS memenuhi standar kelayakan isi, tampilan, dan bahasa sehingga layak digunakan untuk tahap uji coba selanjutnya. Hasil uji praktikalitas pada uji coba terbatas menunjukkan bahwa media pembelajaran simulasi MPS berbasis Python berada pada kategori sangat praktis dengan rata, total 4,53 atau 90,7%. Mahasiswa menilai tampilan MPS sangat baik 90,6% karena mudah digunakan dan jelas secara visual. Ketertarikan mahasiswa juga tinggi, 89,4%, yang menunjukkan bahwa simulasi mampu meningkatkan motivasi dan minat belajar. Indikator isi materi memperoleh persentase tertinggi 92,0%, menandakan bahwa konten yang disajikan membantu memperjelas konsep dan mudah dipahami. Secara keseluruhan, hasil ini mengonfirmasi bahwa MPS praktis, menarik dan efektif digunakan oleh mahasiswa pada tahap penggunaan awal. Hasil uji coba lapangan menunjukkan bahwa kemampuan awal kedua kelompok hampir sama. Namun setelah penggunaan MPS berbasis Python, kelompok eksperimen mengalami peningkatan signifikan. Rata-rata post-test berpikir kritis mereka mencapai 56,93, jauh lebih tinggi dari kelompok kontrol dengan ke-42,87. Pada pemahaman konsep, kelompok eksperimen juga unggul dengan nilai 49,87 dibanding kontrol yang hanya ke-36,57. Temuan ini menegaskan bahwa MPS jauh lebih efektif daripada pembelajaran konvensional dalam meningkatkan kemampuan analitis dan penguasaan konsep. Penelitian ini menghasilkan MPS fisika berbasis Python yang dinyatakan layak digunakan karena sangat valid, praktis, dan efektif. Validitas media mencapai 92,2%. Sementara uji praktikalitas menunjukkan respons mahasiswa yang sangat positif dengan nilai 87-92. Media ini juga terbukti efektif meningkatkan berpikir kritis dan pemahaman konsep, ditunjukkan oleh anggaran kelompok eksperimen yang lebih tinggi daripada kelompok kontrol. Secara keseluruhan, MPS mampu memperkuat kemampuan analitis dan pemahaman konsep mahasiswa secara optimal. Web FTB-SIM yang sedang menampilkan materi bab 1, pemantulan cahaya. Pada bagian atas, terdapat menu navigasi lengkap seperti About, beranda, pemantulan cahaya, pembiasan cahaya, difraksi,
dan interferensi yang memudahkan pengguna berpindah ke topik lain. Di bagian tengah layar muncul judul besar FIBSIM Bab 1 Pemantulan Cahaya yang menunjukkan bahwa halaman ini berisi penjelasan dan simulasi interaktif tentang konsep dasar pemantulan cahaya saat pengguna membuka dan mengedit sebuah file Python di Visual Studio Code, menunjukkan deretan kode program untuk simulasi pemantulan dan pembiasan menggunakan Library Pygam. Pada tampilan terlihat struktur kode yang rapi dengan definisi warna, variabel utama, serta pengaturan tampilan simulasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa media pembelajaran simulasi MPS Fisika berbasis Python sangat layak digunakan. Dengan validitas tinggi 92,2%, praktikalitas sangat baik 87 sampai 92, serta efektivitas yang signifikan dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemahaman konsep mahasiswa. Hasil uji NGAIN pada kelompok eksperimen berada pada kategori sedang hingga tinggi dan jauh melampaui kelompok kontrol. Secara keseluruhan, MPS Fisika berbasis Python terbukti sangat valid, praktis, dan efektif dalam memperkuat kemampuan analitis mahasiswa serta meningkatkan pemahaman konseptual secara lebih optimal. Ini gimana pengembangan media fisika berbasis simulasi? Buat gampang nggak belajarnya? Buat mudah nggak belajarnya? Gampang banget Pak. Gampang banget ya. Untuk menjadi pembelajaran lebih mudah gitu. Oke. Untuk pemahaman konsepnya sendiri gimana Dok? Menurut Aldo dengan simulasi ini Dok? Dengan yang pemrograman yang kita buat, dengan PIBSIM yang kita buat ini gimana kira-kira? Meningkatkan pemahaman konsep nggak buat Aldo? Menurut saya sih meningkatkan. Dan sini gimana nih tampilan PIBSIM atau fisika berbasis simulasi ini, websitenya gimana nih? Kalau menurut Cindy waktu tonton awal itu udah cukup menarik Pak, karena kayak simple tapi kayak tapi mungkin kayak animasinya mungkin lebih disesuaikan lagi Pak, karena kan ini kan ada alat optik tapi animasinya bukan alat optik. Oh itu simbol-simbolnya. Oke. Terus apa lagi sih? Terus kalau menurut Cindy website ini udah sangat membantu kalau untuk pemahaman konsepnya, karena di sini ada kayak langsung contoh langsungnya, terus ada juga ada materi-materi yang bisa langsung dipelajari siswa. Jadi mungkin siswa yang tadinya nggak tertarik sama materi ini jadi lebih tertarik karena melihat tampilannya yang menarik. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do.